Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oke, to the point aja karena seperti biasa kita akan membahas bahasa Arab secara simpel, secara mudah ya. Karena saya juga orang yang nggak mau sulit, nggak mau ribet. Jadi gimana caranya kita mengambil intisari dari pemahaman itu. Kita belajarnya sambilan ya. Tapi yang utama tentunya walaupun sambilan kita punya tujuan utama. Tujuan utamanya itu apa? Tujuan utamanya adalah memperkaya kosakata, memperkaya pembendaharaan kosakata. Karena bahasa Arab walaupun kita belajar sering keluar masuk kelas, tapi kita tidak ada komitmen konsisten di hati kita, maka nihil progresnya itu tidak begitu ketara. Ya ada progresnya, cuma kita tidak nyadari gitu loh. Tiba-tiba saya udah bisa seperti ini dalam waktu yang lama. Cuma untuk mempersingkat, oke, ini openingnya 1 menit ya udah kelewatan. Oke, kita lihat aja intinya seberapa simpel saya menjelaskan. Nah ini saya punya kalimat yang saya udah share dan saya bilang diucapinnya ya harus diucapin. Maksudnya seperti apa? Agar lidah kita terbiasa. Al-murabbi man rabba bisigoril ulumi qabla kibariha. 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 Udah baca kitab berkali-kali, saya bilang kan bacanya 5 kali. Itu minimal ya. Tapi lebih banyak lebih baik biar walaupun kita tidak niat menghafal tapi akhirnya kita ingat. Nah, triksnya adalah ketika saya buat seperti ini misalnya harokatnya saya hapus, saya hapus, maka kita tetap bisa baca al-murabbi man robba bisigoril ulumi qabla kibariha. Ustaz, nahu sorobnya bagaimana? Kita sejenak ya mengabaikan apa itu nahwu sorof, i'rab, kita menggunakan insting aja gitu. Murabi itu pendidik, man adalah siapa atau sosok, roba itu mendidik ya, kita ambil kosakatanya dari terjemahan. Bisigori kecil-kecil ya, bi itu dengan di sini tidak ada saya terjemahkan dengannya, tapi kita udah tahu lumrah bi itu bagaimanapun seringnya diartikan dengan gitu. Bisigoril ulumi qabla kibariha. Qabla artinya sebelum, pokoknya kalimat yang setelah sebelum bingung ya. Kalimat yang setelah qabla dan ba'da. Qabla itu artinya sebelum, ba'da artinya sesudah. Kalimat yang setelah qabla dan ba'da, maka harokat setelahnya adalah biasanya ya kasroh, biasanya gitu. Artinya apa? Kita nerka-nerka seperti itu aja. Kita masih belum mengenal istilah rofa, jer, nasab, jazm. Itu masih belum masuk karena yang hadir di grup ini total dari 180 orang itu ada yang dari nol. Jadi kita maklumin aja yang istilah rofa, nasab, jazm itu masih belum mengenal. Anggaplah demikian. Tapi kita tetap bisa belajar bersama gitu. Intinya apa? Pembendaharaan kosakata yang banyak. Nah, jadi setiap hari insya Allah saya akan update mutiara kata bahasa Arab. Nah, dengan mutiara kata bahasa Arab itu kita bisa apa ya? Mengasah pembendaharaan kosakata kita. Itu mutiara bahasa Arab. Ini kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Minimal 5 kosakata dari kalimat singkat ini. Kan lumayan gitu. Hitungannya banyak. Saya tidak mewajibkan untuk ayo hafalin kosakata sekian, tapi secara tidak langsung kita udah hafal banyak kosakata gitu kan. Ya kerja kita sambilan lah gitu. Seru ya. Oke. Bisa dimengerti? Nah, 5 menit kita lewati dengan apa ya? Metode yang seperti ini ya. Saya ngakalin sendiri. Ngakalin tapi masuk akal gitu kan ya. Artinya apa? Ini adalah stimulasi baca kitab. Suatu saat nanti kita bakal
bisa baca kitab. Saya bisa baca kitab itu kalau tidak salah umur 15 tahun, bukan karena pintar nahwu dan sorof, karena saking banyaknya kosakata. Bukan berarti saya pintar juga, bukan, cuma memang tiap hari tuh hobi ngapalin kosakata, memperhatikan perkataan-perkataan, bahkan setiap kali membaca hadis atau ayat, saya bertanya-tanya ini artinya apa ya? Gitu. Sip ya? Oke. Itu aja kuncinya, intinya kosakata. Ini bisa dibilang materinya untuk yang ada basic, ada dasar. Nah, sekarang kita akan masuk ke 5 menit setelahnya, yaitu materi buat pemula banget yang tidak ada dasar. Artinya apa? Udah 5 menit lebih nih, hampir 6 menit. Oke, kita tutup aja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu di segmen selanjutnya. Nah, kali ini kita akan membahas fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Fi'il adalah kata kerja. Nanti ada fi'il, ada isim, ada huruf. Jadi apa istilahnya? Jutaan kata atau jutaan kalimat dalam bahasa Arab itu dirangkai dari 3 komponen. Apa itu? Fi'il, kata kerja, isim, kata benda, atau noun. Sebenarnya tidak mesti benda juga sih ya. Misalnya pemikiran kan benda sih, abstrak tapi ya, tidak konkret, tidak bentuk fisik gitu. Pemikiran ya. Ya pokoknya kata benda lah. Sebutlah noun kalau bahasa Indonesia noun. Kalau bahasa Indonesia itu nomina, kalau bahasa Inggris itu noun. Fi'il, isim, dan huruf. Ya. Tapi kita langsung aja masuk ke fi'il. Ya. Fi'il itu ada fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Uniknya dalam bahasa Arab ialah masing-masing itu berbeda. Jadi jangka waktu yang lampau, yang sekarang, bahkan kata kerja, cara mengungkapinya beda. Ya. Misalnya kalau bahasa Indonesia makan, tinggal beda intonasi makan. Itu udah perintah gitu. Sedangkan bahasa Arab beda. Bahasa Inggris juga eat, makan. Kalau intonasinya eat please, udah ada kata please berarti makanlah ya. Oke. Adapun bahasa Arab berbeda. Itu sekedar gambaran aja. Nah, sekarang kita mengenal namanya fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi itu apa? Fi'il madi itu diambil dari kata madi. Madi itu lampau. Fi'il madi itu yang menunjukkan kata lampau. Adapun fi'il mudhari, biar kita kenal aja dulu, fi'il mudhari itu yang menunjukkan kata sekarang. Masdar itu apa? Nah, ini masdar. Kan saya bilang tadi isim itu tidak semuanya kata benda. Nah, ini termasuk isim yang bukan kata benda. Kayak tadi berpikir itu, misalnya kata kerja, berpikir itu kata kerja kan? Ya, deal ya kita ya. Berpikir adalah kata kerja. Kalau pemikiran, nah itu kata benda. Misalnya gini, nadhara yanduru nadharan, melihat. Kalau penglihatan, itu kata benda. Sami'a yasma'u sam'an, mendengar. Pendengaran, itu kata benda. Takalamu, berbicara. Pembicaraan, takaluman. Ya, gimana cara penggunaannya? Nantilah dibahas ya. Intinya seni berbahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masdar itu bagaimana, Mas Hanif? Masdar itu bagaimana? Nanti kita bahas masdar. Oke. Tapi untuk yang tidak sabaran, bagi yang punya basic, kita anggaplah senior ya, kita anggaplah junior dan senior. Jadi 5 menit pertama tadi adalah buat senior, yang ini buat junior. Anggaplah itu kalian tidak sabaran, maka bisa klik di deskripsi di bawah. Oke. Nah, ini untuk fi'il madi. Fi'il madi itu fa'ala dia, fa'alta itu kamu. Ini saya merahin ya, cuma bedanya ta, ti, tum, tuna, tuna. Ya. Tapi saya udah siapkan kok tabel lengkap ya untuk bahasa Arabnya ini. Ini untuk biar ingat aja atau lebih jelasnya ini. Ini saya merahin. Fa'ala ini biar apa namanya tuh? Saya merahin biar ada batasan aja. Fa'ala, fa'alu itu menunjukkan dia satu orang, dia dua orang, dia tiga orang atau lebih. Fa'alat, fa'alata, fa'alna.
dia perempuan 2, dia perempuan 3 lebih. Fa'alta fa'altuma fa'altum, kamu laki-laki, kamu 2 laki-laki, kamu 3 laki-laki. Fa'alti fa'altuma fa'altunna, kamu 1 perempuan, kamu 2 perempuan, kamu 3. Fa'altu fa'alna, kamu laki-laki. Fa'altu, kamu lagi. Fa'altu itu saya ya. Beda ya antara ta dan tu. Beda antara ta dan tu. Ta itu kamu, fa'altu itu saya, fa'alna. Ini kita nyanyikan ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alti fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altunna fa'altunna. Ya. Fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuna fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Itu dari kecil kita dibiasakan ngapal. Sebenarnya saya tidak hafal, cuma sering ngebaca berulang-ulang dengan dilakukan akhirnya ingat sendiri gitu. Oke. Nah, ini tabel lengkapnya. Ini saya buat lengkap. Saya buat versi seperti ini. Ini domir. Domir itu sebelumnya kita udah belajar. Domir itu kata ganti pronoun. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini enggak usah ini ada artinya. Dia laki-laki, dia perempuan, dia berdua, bla 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 bla, banyak. Kita mempersingkat fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna akala akala akalu akalat akalata akalna akalta akaltuma akaltum akalti akaltuma akaltunna akaltu akalna. Mas Hanif, kecepatan. Ini kan video nih. Kalau kecepatan bisa kan direkam ulang, atau sebenarnya kalian tidak perlu kalian cuma melatih lidah aja, latihan lidah, latihan otak gitu. Jadi tidak perlu mendengarkan satu persatu, penting paham secara global, ya udah langsung dibaca. Oh iya, tadi kan kita menghafal akala, syariba ya. Nah, tadi kan kita menghafal akala, syariba, nadara, sami'a, takalama. Kali ini kita langsung praktek nih. Ini sengaja tidak diharokati sebagai stimulasi. Nanti suatu saat kita bisa baca kitab. Gambarannya seperti ini. Kenapa kita bisa membaca ini sebagai syariba, syaribu. Ini salah ya? Ya. Syariba, syaribu ya. Kemudian syaribta, syaribat, syaribta, syaribna, syaribta. Itu karena kita hafal. Ini kalau saya ada salah-salah mohon maklum ya, ditegur aja nih. Nadara nadara nadaru nadarat nadarata nadarna nadarta nadartuma nadartum nadarti nadartuma nadartunna nadartu nadarna. Ya, intinya di-download, dibaca aja berulang-ulang. Baca berulang-ulang latihan. Secara tidak langsung kita udah belajar kosakata, tips dan trik baca kitab, kemudian diakhiri dengan sorof. Jadi kita belajarnya itu sambilan ya. Materi-materi yang kita ambil pun kita pemahaman secara lumrah dan lugas. Dan metode penyampaian saya pun bukan metode formal, tapi semacam ngajak ngobrol aja gitu kan ya. Yang penting seru aja. Oke. Terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman, like dan subscribe. Mohon dukung channel ini, mohon dukung website saya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di 5 menit berikutnya. Ini sebenarnya udah 14 menit ya. Ya anggaplah 5-7 menit ya. Dibagi 2. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.